Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang perkalian pecahan. Nah, perkalian pecahan ini ada dua syarat anak-anak. Sebelum mengerjakan perkalian pecahan ini, jadi kalian harus pegang dua syarat ini. Syarat ini nanti, dua syarat ini bisa kalian gunakan untuk semua jenis perkalian pecahan. Entah itu perkalian pecahan biasa dengan biasa, atau pecahan campuran dikali pecahan campuran, atau pecahan campuran dikali dengan pecahan biasa, atau bilangan asli dikali dengan pecahan biasa. Nah, itu semuanya berlaku. Jadi agar lebih ringkas dan lebih mudah kalian untuk belajar, gitu ya. Syaratnya yang pertama adalah nanti bagaimanapun bentuk pecahannya, ubahlah terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, tapi kalau sudah berbentuk pecahan biasa ya tidak usah diubah karena tujuan kita itu ke bentuk pecahan biasa, gitu ya. Ingat-ingat. Nah, lanjut syarat yang kedua yaitu nanti pembilang dikalikan dengan pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan penyebut. Jadi atas kali atas, bawah kali bawah. Tidak usah menyamakan penyebut seperti pada penjumlahan dan pengurangan sebelumnya di materi sebelumnya gitu ya. Contohnya yang pertama, itu ada bentuk pecahan biasa dikali pecahan biasa. Karena ini sudah mencapai tujuan syarat yang pertama, sudah berbentuk pecahan biasa, maka kita langsung kali pembilang dikali pembilang dan penyebutnya dikali dengan penyebut. Oke, langsung saja. Bentar. 1 dikali 3 sama dengan 3 per 2 kali 4 sama dengan 8. Gitu ya. Selesai. Gini. Selanjutnya contoh yang kedua ada pecahan biasa. Ini yang depan pecahan biasa dan dikalikan dengan pecahan campuran. Berarti ada yang masih belum berbentuk pecahan biasa, belum sampai tujuannya. Berarti kita harus mengubahnya dulu ke bentuk pecahan biasa. Berarti ini apakah sudah bisa dikalikan? Belum ya. Yang sudah berbentuk pecahan biasa kita tulis lagi dulu. Karena kita mau mengubah temannya itu yang pecahan kedua itu menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Masih ingat ya cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Dengan cara ini. Yang bawah ini atau bagian penyebutnya dikali dengan bilangan asli lalu ditambah 9. Jadi 5 dikali 2 sama dengan 10, 10 dikali 1 sama dengan 10. 10 pernya disamakan atau penyebutnya disamakan anak-anak dengan pecahan yang kita ubah ini. Kalau ini per 5 berarti juga 10 per 5 itu ya, sama dengan 3 dikali 10 sama dengan 30. Nah, kalau sudah berbentuk pecahan biasa seperti ini, kan 3 per 5 sama 10 per 5 itu sudah berbentuk pecahan biasa, maka kita bisa langsung mengalikannya. 3 dikali 10 sama dengan 30, per 5 dikali 5 sama dengan 25. Gitu ya anak-anak. Apakah ini bisa disederhanakan? Oh, tentu bisa. Karena apa? Jika pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut atau yang atas lebih besar daripada yang bawah, maka itu pasti bisa disederhanakan. Cara menyederhanakannya bagaimana? Dengan cara membagi pembilang dengan penyebut atau membagi 30 dengan 25. 30 dibagi 25 bisanya cuma 1. Kalau cuma 1 kan sampai 25 kan? Kalau bingung bisa seperti ini. 30 bagi 25. Nah, di dalam 30 itu ada 25-nya sebanyak berapa anak-anak? 25-nya cuma ada 1 ya, karena kalau 25-nya ada 2 itu 50 kebanyakan. Sedangkan ini di sini cuma ada 30 di pembilangnya ini, oke? 30 dibagi 5, 30 dibagi 25 berarti 25-nya cuma ada 1. Kalau 25-nya ada 1 kan berarti cuma 25. 25 ke 30 ini kurang berapa? Maka kita harus penuhi agar jumlahnya nanti tetap sama dengan 30 per 25. Gitu anak-anak. Harus kita penuhi anak-anak. Kalau di dalam, saya ulangi ya, di dalam 30 kan ada 25-nya cuma 1. Kalau cuma 1, 25-nya cuma 1 kan 25. 25 ke 30 itu kurangnya kamu jadikan pecahan. 25 ke 30 itu kan kurang 5. Pernya disamakan dengan yang kita pecahan yang kita ubah ini.
yaitu per 25 gitu. Sama dengan, nah ini bisa kita sederhanakan apa tidak? Kita cek dulu, kita cek bagian pecahan biasanya ini ya. Pecahan biasanya ini kan ada pembilangnya 5, penyebutnya 25. Nah, 5 dan 25 itu apakah ada bilangan yang bisa untuk membagi habis 5 dan 25? Adakah yang sama? Bilangan untuk yang bisa untuk membagi 5 dan 25, yang habis untuk membagi 5 dan 25. Bisa ya, yaitu bilangan 5, karena 5 nanti 5 yang ini, yang bagian pembilang ini habis dibagi 5, 25-nya juga habis dibagi 5. Kita tulis dulu satunya. Kenapa kok satunya tetap? Karena yang mau kita sederhanakan cuma pecahannya ini anak-anak. Kita sederhanakan 5, tadi kan pembaginya 5 yang bisa ya. 5 bagi 5, 1. 25-nya juga harus dibagi 5, sama dengan 5. Gitu cara menyederhanakannya. Selanjutnya, ada contoh pecahan campuran dengan pecahan campuran. Maka kita harus ke syarat pertama dulu, harus mengubahnya ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Ini buat rumah pecahan dulu ya, biar mudah. Caranya mengubah ke pecahan biasa sama. 5 dikali 1, 5 ditambah 2, 7. Pernya atau penyebutnya disamakan dengan pecahan yang kita ubah. Pecahan yang kita ubah kan pecahan yang pertama. Berarti kita lihat penyebutnya yang pertama. Penyebut pecahan yang pertama yaitu 5, maka ini juga 7 per 5. Yang pecahan kedua ada 5 dikali 2, 10 ditambah 3, 13. 13 pernya ikut pecahan yang kedua juga anak-anak, per 5. Gitu ya. Sama dengan, kalau sudah berbentuk pecahan biasa, maka atas dikali atas atau pembilangnya dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 7 dikali 13, 7 dikali 10, 70. 7 dikali 3, 21, berarti 91 ya anak-anak. 91 per 5 dikali 5, 25. Ini ya. Nah, kalau yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka ini pasti bisa disederhanakan. Nanti akan berubah bentuk menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya dengan cara membagi pembilang atau yang atas dengan yang bawah atau penyebutnya. 91 dibagi 25 itu bisanya cuma 3. Atau kalau bingung, di dalam 91 itu ada 25-nya sebanyak berapa kali anak-anak? Gitu ya. Jadi di dalam 91 itu 25-nya ada 3. Kalau ada 3 kan 75. Nah, sedangkan ini 91 masih kurang. Kurangnya itu kamu jadikan pecahan anak-anak. Kan 25-nya kalau ada 3 cuma 75. 75 ke 91 itu kurang berapa? Gitu ya. Coba kurang berapa? 75 ke 80 saja kurang 5. 80 ke 90 kurang 10 berarti 15. Kurang 16 ya anak-anak. 16 per 25. Gini ya. Apakah bisa disederhanakan pecahan biasanya 16 per 25? Apakah ada bilangan yang habis membagi 16 dan 25? Bilangannya itu harus sama. Tidak ada ya, karena 16 itu hanya bisa dibagi 4. Selain 1 loh anak-anak. Kalau 1 nanti tetap 16 per 25 kalau dibagi 1. Kalau 16 itu hanya bisa dibagi 4. Sama 8 sama 16. Sedangkan 25 itu tidak bisa dibagi 4, tidak ada yang bisa dibagi 8, tidak bisa dibagi 16 juga. Gitu ya. Jadi ini sudah paling sederhana seperti itu. Lanjut, yang keempat, nomor 4 itu contohnya ada contoh soal bilangan asli dikalikan dengan pecahan biasa. Maka cara mengalikannya kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa dulu. Buat rumah pecahan, lalu dikali, karena operasinya perkalian kita harus ikut yang depan ya. Jangan nanti yang depan perkalian, yang sini jadi penjumlahan beda itu. Bukan sama dengan lagi, karena ini sama, berarti operasinya juga harus sama.
tiga bilangan asli itu kalau diubah menjadi pecahan biasa itu akan berubah menjadi 3/1. Seperti itu ya. Kenapa? Karena perperan kemarin kan sama seperti pembagian. Jadi 3/1 sama dengan 3 dibagi 1 sama dengan 3. Nah, gitu anak-anak. Jadi misal nanti di sini bilangan aslinya 2, kalau diubah menjadi pecahan biasa ya 2/1. Kalau di sini bilangan aslinya 5, kalau diubah menjadi pecahan biasa ya 5/1. Karena ini 3 ya menjadi 3/1 dikali 3/4-nya kan sudah pecahan biasa, maka tetap anak-anak menjadi 3/4. Nah, kalau sudah berbentuk pecahan biasa seperti ini, maka kita bisa mengalihkan langsung, yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 3 dikali 3 sama dengan 9/1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, pembilangnya lebih besar anak-anak daripada penyebut, berarti kita bisa sederhanakan menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya dengan cara membagi pembilang dengan penyebutnya, atau membagi yang atas dengan yang bawah. 9-nya dibagi 4 itu bisanya cuma 2. Atau di dalam 9 itu ada 4 kali berapa anak-anak? 4-nya ada berapa? Bisa sampai ada berapa 4-nya? Oh, 4-nya bisa sampai 2 kalau sampai 9. Karena kalau 3, 4-nya ada 3 kan 12 kebanyakan. Sedangkan yang ini cuma 9. Jadi 4-nya cuma ada 2. Kalau 4-nya ada 2 kan 8. Nah, 8 ke 9 ini kan masih kurang 1. Nah, kurangnya itu kamu jadikan pecahan 1/nya atau penyebutnya ikut pecahan yang kamu ubah ini. Per 4 jadi ya 1/4. Gitu ya. Lanjut ke bawah. Ada bentuk pecahan biasa dikalikan, bilangan asli dikalikan dengan pecahan campuran. Jadi, kita ubah dulu seperti tadi bisa. 2-nya menjadi 2/1 ya. 2 dibagi 1 maksudnya. Dikali 2/1 itu seperti 2 dibagi 1 gitu ya. Dikalikan dengan, nah ini. Pecahan campuran 1/3/7 itu kita ubah dulu menjadi pecahan biasa dengan cara mengalihkan dan menjumlahkannya. 7 dikali 1, 7 ditambah 3 sama dengan 10. Per penyebutnya itu ikut pecahan yang kita ubah ini anak-anak. Kalau ini penyebutnya 7 ya menjadi per 7. Kalau sudah berbentuk pecahan biasa maka kita langsung mengalihkannya. 2 dikali 10 sama dengan 20 per 1 dikali 7 sama dengan 7. Nah, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita bisa sederhanakan menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya dengan cara membagi pembilang dengan penyebut, atau 20-nya itu dibagi dengan 7. 20 dibagi 7 itu bisanya cuma 2. Atau di dalam 20 itu ada 7 kali berapa? Oh, di dalam 20 itu 7-nya itu ada sebanyak 2. Tuh. Karena kalau 7-nya 3 kan 21 kebanyakan ya. Oke, 7-nya ada 2. Kalau 7-nya ada 2, 14. Nah, ini 20. 14 ke 20 itu kurangnya berapa? Oh, 14 ke 20 itu kurangnya adalah 6. Ya kan? Penyebutnya kita samakan. Kalau ini per 7 berarti sama dengan juga per 7 gitu. Gitu ya. Semoga video ini membantu kalian belajar di rumah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like and subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.